Selamat malam. Setelah tersedianya instrumen identifikasi potensi wilayah, kemudian kita telah melakukan pengumpulan data potensi wilayah kerja yang ditindaklanjutin dengan dokumen pengolahan data potensi wilayah kerja. Kini kita harus melakukan analisis data bahan penyusunan rencana penyuluhan lingkungan hidup. Adapun kolom ataupun formulir yang harus diisi adalah sebagaimana yang terlihat di sebagai berikut. Adapun matriks program penyuluhan lingkungan hidup sebagaimana terlihat yang terdiri dari 13 kolom. Kolom pertama itu nomor, yang kedua keadaan, kemudian tujuan, masalah, kemudian sasaran penyuluhan yang terdiri dari deskripsinya, jumlah, kemudian lokasi, kemudian cara pemecahan masalahnya, kegiatan dan waktu, metode, materi, biaya yang terdiri dari sumbernya dari mana, kemudian berapa yang dibutuhkan, kemudian pelaksananya siapa, serta penanggung jawabnya siapa. Yang perlu saya sampaikan di sini, keadaan itu merupakan kondisi faktual ya yang dihadapin oleh dari kelompok yang mau kita suluh, kelompok sasaran. Kemudian tujuan ini harus memberikan jumlah reliability ataupun bisa terjangkau. Kemudian how much atau how many atau berapa banyak yang harus kita capai atau yang kita tuju. Kemudian masalahnya ini yang harus kita selesaikan. Kemudian deskripsinya ini berupa satuannya, kemudian jumlah, lokasi, kemudian untuk pelaksana itu adalah apakah penyuluh lingkungan hidup ataupun penyuluh lingkungan hidup bersama dengan penyuluh lingkungan hidup dari Pemda ataupun penyuluh dari lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan penanggung jawab adalah selevel dari tingkat ya penanggung jawab di lembaga tersebut. Saya mengambil di sini dalam hal ini keadaan itu ada 1, 2, 3. Yang pertama adalah masih banyak masyarakat menyimpan sampah B3 dicampur dengan sampah organik atau sampah organik. Keadaan ini saya dapat dari analisis data ya yang telah saya terangkan sebelumnya. Dari keadaan ini maka saya memberikan sasaran penyuluhan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada 9% KK. Masalah yang didapat di wilayah kerja tersebut adalah warga terutama bapak-bapak dan ibu-ibu belum memahami tentang sampah B3 tersebut. Kemudian deskripsinya berupa kepala keluarga, jumlahnya 9% dari 9% KK dari Kelurahan Johar Baru RW 06 berjumlah 90, lokasinya RW 06 Kelurahan Johar Baru Jakarta Pusat. Sedangkan kegiatannya itu 2 kali di bulan Januari dan April. Metodenya ceramah, kemudian materinya
materi pengelolaan sampah B3 dan cara penyimpanannya, jumlahnya, kemudian pelaksana dari penyuluh akan dilakukan oleh penyuluh lingkungan hidup. Kemudian penanggung jawabnya adalah Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat. Selanjutnya, setelah materi program penyuluhan lingkungan hidup disusun, maka kita dapat menindaklanjutinya ke tahap berikutnya, yaitu penyusunan rencana kerja tahunan penyuluhan lingkungan hidup sebagaimana yang saya sampaikan berikut ini. Di sini dapat dilihat matriks rencana kerja tahunan penyuluhan lingkungan hidup ya, yang terdiri sama seperti matriks program penyuluhan lingkungan hidup. Yang pertama, keadaan, tujuan, masalah, sasaran penyuluhan yang terdiri dari deskripsi, jumlah, lokasi, kemudian cara pemecahan masalahnya, kegiatan dan waktu, metode, materi, biaya, pelaksana, dan penanggung jawab. Dalam hal ini rencana kerja tahun ini akan dilaksanakan pada tahun 2024. Wilayah kerjanya bersifat nasional karena merupakan instansi yang bersifat nasional, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keadaannya saya ambil sebanyak 4 saat. Yang kedua, masih banyak masyarakat membuang sampah B3 ke media lingkungan. Kemudian terdapat kelompok masyarakat yang melakukan daur ulang sampah B3 yang tidak berizin. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam.